Iman satu akar kata dengan aman, dan kedua ini saling menuntut pembuktian. Kalau seseorang mengimani sesuatu, dia akan merasa aman dari sesuatu itu. Aman apa? Tentram, nyaman. Nah, jika seseorang mengaku beriman kepada Allah, maka konsekuensi logisnya dia akan selalu merasa aman dengan Allah. Baik jemaah, kita buka Qur'annya surah Al-Baqarah di mushafnya halaman 28 ayat 183 hingga selesai. Mari kita buka kajian tadabbur Al-Quran subuh pagi ini dengan terlebih dahulu membaca Ummul Quran yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan kita semua, istri, suami, anak, mantu, cucu, keluarga, guru, sahabat, teman, tetangga, Allah berkenan jadikan kita semua min ahlil Quran. Min ahlil Quran. Min ahlil Quran. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan kirimkan hadiah pahala kebaikan setiap huruf surat Al-Fatihah, setiap huruf Al-Quran yang kita baca, yang kita tadabburkan di pagi hari ini. Allah kirimkan kebaikannya, pahalanya untuk orang tua, ayah ibu yang melahirkan kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, jamaah masjid kita yang sudah meninggal dunia, dengan harapan Allah berkenan memberikan rahmat dan ampunan bagi mereka. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, orang tua kita yang masih hidup, mertua kita yang masih hidup, kakek nenek kita masih hidup, guru-guru kita masih hidup, khususnya guru kita Ustadz Ali bin Ahmad Al-Haddad dan keluarga besar kita semua. Mudah-mudahan Allah anugerahkan panjang umur, sehat afiah, tulul umur fi husnil amal. Dan mudah-mudahan Allah berkenan berikan rahmatnya buat kita, ampunannya buat kita, ridhonya buat kita, bimbingannya buat kita, hidup di dunia dalam keadaan selamat, kembali ke akhirat dalam keadaan bahagia. Ala hadhihi niyah, hajat kita semua dipenuhi Allah Subhanahu wa taala, doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kita ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah jalibah likulli khair dafi'a likulli syarr wa ila hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baik, kita baca yuk sama-sama ayat 183 hingga selesai. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة
Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyam. Alhamdulillah alladzi anzala ilaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina syahra Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yu'ribu bihal lisan. Amma tadammanahu al-janan minat tasdiqi biha wal id'an. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairil mab'uth min adnan. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi at-tayyibin az-ziyan wa ashabihi wa khassati ashabihi wa atba'ihi wat tabi'ina lahum bi ihsan wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya rahim ya rahman. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman, hab lana hukman, allimna min ladunka ilman, tawaffana musliman, wa alhiqna bis salihin, waj'al lana lisana sidqin fil akhirin, waj'alna min warathati jannatin na'im, wa la tukhzina yawmaddin, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Faj'alna Allahumma ya Rabb mimman ataka biqalbin salim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita akan mentadabburkan ayat-ayat suci Al-Quran yang berisikan paket di seputar ahkam dan hikam dari siam Ramadan yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 188. Ayat ini semua berkaitan dengan ahkam dan juga hikam. Ahkam karena di sini dimulai dengan renungan ayat berupa seruan ilahi bagi setiap hambanya yang mengaku beriman. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini merupakan panggilan. Panggilan kepada saya, Anda, min zakarin au untha, laki-laki maupun perempuan. Panggilan kepada siapa? Kita, ya kita ini. Saya, Anda semua, istri di rumah, suami di rumah, anak yang mengaku beriman kepada Allah. Baik yang baru masuk Islam atau orang-orang yang seperti kita yang terlahir dari rahim ayah ibu yang beragama Islam. Dipanggil oleh Allah Ta'ala. Coba, apa enggak bangga tuh? Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, panggilan ini, apa isi panggilan tersebut? Panggilannya adalah panggilan berupa tuntutan melalui tuntunan. Tuntutan melalui tuntunan. Tuntutan apa? Pembuktian pengakuan iman. Dengan apa? Dengan tuntunan. Dengan tuntunan berisi perintah dan atau juga sekaligus larangan. Itu isi ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di Al-Quran ada berapa kali itu ayat itu? Ada 89 kali. Maka setiap orang, saya, Anda,
tua muda, laki maupun perempuan yang mengaku beriman kepada Allah, maka mesti harus wajib belajar membaca, memahami, menghayati isi tuntutan melalui tuntunan ya ayyuhalladzina amanu tanpa terkecuali. Nggak ada alasan, maaf ya, saya kan orang awam, saya bukan pesantri, bukan orang pengajian. Tidak ada beda, tidak ada tebang pilih. Setiap saya Anda semua, apapun profesinya, dari manapun asalnya, apapun rasnya, yang sudah mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, yang sudah bersaksi, maka harus membuktikan pengakuan iman di bawah dua kalimat syahadat tadi dengan membaca, mempelajari, menghayati dan mengikuti panduan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Mengapa? Coba tanya, kenapa harus begitu? Naam, karena kita harus mengerti apa itu iman. Iman satu akar kata dengan aman. Antara iman dengan aman. Kalau bahasa Indonesianya iman kan i, aman a. Iman, aman itu dua kata yang memiliki satu akar kata dalam bahasa Arab. Orang dan kedua ini saling menuntut pembuktian. Kalau seseorang mengimani sesuatu, dia akan merasa aman dari sesuatu itu. Aman apa? Tentram, nyaman. Nah, jika seseorang mengaku beriman kepada Allah, maka konsekuensi logisnya dia akan selalu merasa aman dengan Allah. Merasa aman, nyaman sama Allah. Apa yang jadi keinginan yang diimaninya, yaitu Allah, dia akan ikuti tanpa tawar-tawar, tanpa basa-basi, tanpa pura-pura. Itu konsekuensi dari apa? Dari iman. Jadi konsekuensi dari iman adalah rasa aman kepada apa dan siapa yang dia imani. Aku beriman kepada Al-Quran, maka harus merasa aman dengan Al-Quran. Jelas ini? Nah, iman, hasil dari iman itu adalah al-iz'an. Ketika rasa aman dan nyaman dengan apa dan siapa yang diimani, maka dia akan iz'an, akan melakukan ketundukan, ya, loyalitas yang total kepada apa dan siapa yang dia imani. Tunduk, udah, gak pakai tawar-tawar. Total, itu namanya apa? Iman. Nah, penjelasan ini dapat dilihat dalam Quran suratul Ahzab. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Nih, ketika seseorang yang mengaku beriman sudah loyal secara total kepada apa dan siapa yang diimani, dalam hal ini Allah dan firman-Nya Quran, maka baik orang yang mukmin laki-laki maupun perempuan, ya, tidak akan mau, tidak ada baginya dan tidak akan mau mencari alternatif lain. Kapan? Saat Allah sudah menetapkan sesuatu atasnya, Rasulullah sudah membacakan ketetapan Allah tersebut. Jelas ini ya. Awas, ini jangan sampai ada yang kelewatan ini. Ini penting sekali. Perlu sangat perhatian, ya, memperhatikan dengan mata, telinga dan hati. Itu namanya perhatian. Menyimak dengan telinga, fokus dengan mata, lalu
memperhatikan dengan hati. Ini penting. Kalau ini sampai kelewatan, nggak ketemu lagi di luar sini. Ya, ini penjelasan dari Al-Quran penting sekali. Jadi ketika seorang yang ngaku beriman lalu melakukan pembuktian keimanannya dengan melaksanakan tuntutan panggilan iman dengan tuntunan yang disebutkan dalam Al-Quran, maka buahnya dia akan menjadi seorang mukmin sejati yang cirinya mustahil ketika ada perintah Allah, ada larangan Allah, lalu dia mencari alternatif lain, jalan lain untuk lari dari ketetapan Allah tersebut. Itu mustahil. Itu ciri seorang mukmin sejati. Nah, dari mana belajarnya? Belajarnya dimulai dari mengenal ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Jelas ini ya? Baik, sekarang yang kita pelajari ya ayyuhalladzina amanu, panggilan, seruan pembuktian iman dari Al-Baqarah 183. Dengarkan ini. Allah beritahukan kutiba alaikumus siyam. Terjemahnya telah diwajibkan, begitu ya. Kata kutiba diterjemahkan dengan arti wajib. Asal makna kutiba itu tulisan dan ketetapan. Itu asal makna apa? Kutiba. Sudah dituliskan, sudah digariskan, sudah ditetapkan. Nah, tentunya terjemah yang ada dalam mushaf itu dengan arti diwajibkan tidak salah. Tapi saya ingin beritahukan sebuah faidah kebahasaan, kenapa Allah tidak gunakan kata wajib atau fardu. Kalau Allah gunakan kata kutiba. Dalam Al-Quran lebih kurang 7 sampai 9 ayat, 8 ayat, ada terulang kata kutiba. Kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mauta in taraka khairan al-wasiyah. Nah, setiap kata kutiba. Assalamualaikum. Semua sini ya, fokus. Setiap kata kutiba dalam Al-Quran yang berarti tulisan, ketetapan, keharusan, yang awalnya tampak memberatkan, ini cirinya kutiba nih, cirinya kutiba. Kutiba diwajibkan alaikum atas kalian al-qital, menjawab tantangan perang. Nah, berat gak kira-kira? Perang berat gak? Assalamualaikum. Kalau dibilang wajib perang, berat gak? Kenapa? Kok berat? Karena nyawa taruhannya. Betul ya? Nah, namun nanti Anda boleh buktikan, baca ulang-ulang setiap ayat yang terdapat kata kutiba, pasti berikutnya Allah sandingkan atau teruskan dengan hal-hal yang meringankan apa yang Allah tadi kutiba itu. Apa yang Allah wajibkan. Itu uniknya. Saya ulang ya. Setiap ayat yang ada di situ keterangan bahwa Allah menuliskan, mengharuskan, menetapkan sesuatu, ayat berikutnya Allah akan beritahukan keringanan yang terkait dengan kewajiban itu. Jelas ini ya. Contohnya ini. Itu indahnya kutiba. Kenapa? Setiap ayat yang Allah beritahukan tentang kewajiban, Allah gunakan kata kutiba. Ini rahasianya karena Allah dia sendiri menuliskan, menetapkan, menggariskan atas dirinya sesuatu. Apa itu sesuatu itu? Kasih dan sayang terhadap dirinya dan terhadap hamba-hambanya. Itu
Jadi Allah itu sebelum mengkutiba, nah bahasa kita deh biar mudah. Sebelum mengkutiba, Allah beritahukan bahwa Allah kataba, menuliskan ala nafsihi, atas dirinya ar-rahmah, bahwa Allah wajib, Allah musti, Allah harus senantiasa menuangkan, melimpahkan rahmat pada hamba-hambanya. Oleh karenanya ketika Allah menetapkan sesuatu terhadap hambanya, Allah iringi dengan keterangan hal-hal yang meringankan apa yang Allah tetapkan terhadap hambanya. Kira-kira jelas? Assalamualaikum. Jelas tidak? Kok pada lemes? Jelas kan nih? Berarti puasa kayak ini, lemes semua. Jelas ya? Ini baru dengar nggak ilmu ini? Baru tahu ilmu ini? Ini Al-Quran. Kita buka ayat dulu yang lain. Itu tandai tadi Al-Baqarah itu. Sekarang kita buka Al-An'am. Al-An'am, Quran surah Al-An'am ayat 54 halaman 134. Quran surah Al-An'am nama lainnya adalah surah At-Tauhid. Jadi kalau orang mau mempelajari tentang ma'rifat tauhid pada Allah, diantaranya mesti baca dan pelajari Quran suratul An'am. Tuh ya. Baik. Kita buka ayatnya, baca. Allah berfirman. Ada mikrofon enggak? Satu lagi, Bib. Ada Habib ya? Habib nanti baca terjemahnya ya. Minta baca terjemahnya. Allah berfirman, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba 'ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Kalau ada orang kata Allah Ta'ala kepada Rasulnya, datang padamu orang-orang yang beriman pada Al-Quran, pada ayat-ayat Al-Quran, datang kepadamu wahai Rasul. Rasul punya kewajiban untuk apa? Salamun alaikum. Anda datang ke sini kan, mau ngapain? Mau ikut ngaji tadabbur Quran. Saya contoh ayat ini, salamun alaikum. Semoga keselamatan tertumpah, terlimpah untuk kalian. Amin. Baik. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang terhadap dirinya Allah. Jadi Allah saja menetapkan atas dirinya satu ketetapan bahwa Allah mesti memiliki ar-rahmah, kasih dan sayang. Lalu bagaimana kepada hambanya? Maka ketika Allah menetapkan sesuatu atas hambanya, ya, maka pasti diiringi ketetapan itu dengan apa? Kasih dan sayang. Ini yang Allah tetapkan diantaranya. Apa itu? Yang Allah tetapkan, siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang melakukan perbuatan yang jahat, melakukan perbuatan yang buruk, melakukan perbuatan dosa, tapi ini sebab tidak tahu. Ya, sebab tidak tahu. Coba tuh, enak mana jadi orang yang tahu apa yang nggak tahu? Ya. Karena tidak tahunya dia, kemudian summa taba, nggak tahu kalau itu buruk, nggak tahu kalau itu jahat. Kemudian dia sadar dan dia tahu bahwa itu kejahatan, keburukan, kemudian ia bertaubat. Tapi ada syarat berikut ini, bukan sekedar nyesel, bukan sekedar istighfar, tetapi wa aslaha, dan mau melakukan perbaikan diri. Apa yang Allah tetapkan terhadap mereka ini, fa annahu ghafurun rahim. Allah itu tetapkan terhadap dirinya
Apa itu? Bahwa dia Allah mesti mengampuni sebesar apapun kesalahan itu. Dan Allah mesti kembali menyayangi hamba tersebut. Coba, alhamdulillah. Indah gak Al-Quran coba? Indah gak panduannya? Indahkah tuntunannya? Coba. Ada selain Quran begini? Gak ada. Ini Quran. Alhamdulillah. Jelas tidak? Sekarang kita buktikan melalui ayat-ayat Syam. Ayo, kembali ke Al-Baqarah. Apa yang Allah kutibakan atas kita orang yang beriman? As-Syam. Tahan. As-Syam, menahan diri. Dari apa sih? Ayat nanti jelasin. Dari satu, urusan rafath. Urusan apa? Rafath. Rafath itu ucapan perbuatan yang tidak senonoh. Tahan. Apalagi dari akal, makan. Tahan. Dari syurub, minum. Tahan. Berapa lama nahannya? Nanti di Al-Baqarah 187 jelaskan. Mulai terbit masuk waktu fajar. Sampai kapan? Sampai masuk waktu malam 14 jam. Tahan 3 perkara itu. Tahan. Aduh, berat amat ya. Saya biasanya nggak bisa tiap hari kalau nggak hubungan sama istri. Kalau ada yang nggak punya istri aman ya nggak? Yang punya istri gimana? Ya kan gitu ya. Tahan. Yang nggak punya suami, alhamdulillah, tinggal 2. Yang tadi nahan 3, cuma tinggal 2. Ya bebe. Ya. Yang nggak ada suami, yang nggak ada istri, nahannya tinggal 2. Apa itu? Nahan syahwat makan, nahan syahwat minum. Berat ya. Orang lagi anak makan, berat ya. Itu namanya nahan. Karena bukan hanya kalian orang beriman. Sekarang nih umatnya Nabi Muhammad ketika ayat itu turun, bukan hanya kalian, bukan. Tapi Allah sudah tetapkan juga hal ini, Syam, nahan, puasa, alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian. Jadi jangan salah. Ini kewajiban, ini ketetapan, ini ketentuan bukan hanya berlaku atas kita umat Nabi Muhammad. Tapi umat terdahulu juga sudah. Nah, di antara rahasia kutiba, ya banyak para ulama meneliti nih. Rupanya setiap umat juga ada ritual puasa, ada ritual siam. Siam ya, bukan nanti saum lain lagi, ini siam dulu. Umat terdahulu juga ada ritual siam. Kenapa? Karena ini urusan kutiba terkait dengan urusan penciptaan tubuh kita, penciptaan diri kita. Itu namanya kutiba. Jadi kita punya tubuh memang memerlukan siam. Tuh makanya ini diantara rahasianya kutiba. Urusan penetapan semenjak penciptaan. Itu namanya kutiba tuh. Jadi badan kita ini memang sudah disistem oleh sang pencipta diri kita, mesti ada waktu beristirahat dari 3 perkara ini. Urusan tadi biologis, istirahat, tahan dikit, tahan sebentar. Urusan makan, tahan. Urusan minum, tahan. Tubuh kita yang minta. Ibaratnya jangan dipakai kerja terus, nanti cepat rusak. Ada waktu, berikan jeda untuk dia beristirahat. Toh cuma 14 jam kok. Berapa? 14 jam, bener gak? Bener? 5:30 ya? 5:30, 6:30, 7, 8:30, 9:30, 10, 11, 12, 1, 1:30, 2, 1:30, 4, 5, 6, 7. Bener, 14 jam lebih kurang. Betul gak? Subhanallah, rasa itu 14 jam istirahat
jeda dan menahan hilang hanya dalam hitungan 1,4 menit. Saya enggak? Lemes, lapar. Begitu kena kurma sebiji misalnya, atau makan manis sebiji, air putih hilang rasa tersebut. Lelah, lapar, haus hilang dalam ukuran 1,4 menit. Puasanya 14 jam, ya dengan 1,4 menit hilang rasa puasa tersebut. Betul nggak? Loh, kagak bisa. Gorengan mesti habisin, lontong mesti habisin, kolak mesti diuyup. Betul nggak? Itu namanya syahwat, ngerti ya? Tapi rasa badan kita ini yang lemah, tidak ada asupan selama 14 jam, tercover dengan hanya 1,4 menit. Tuh, subhanallah. Itu gambarannya. Makanya Allah katakan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bukan hanya kalian, jangan merasa ini beban berat. Umat terdahulu juga sudah ada ketetapan ini, karena umat dahulu juga makhluk Allah, hamba Allah. Allah yang menciptakan, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik sistem. Nah, Allah yang paling mengerti tentang sistem tubuh kita ini. Subhanallah ya. Tuh. Tubuh kita 70% isinya air. Dengar nih, 70% isinya air. Ketika 14 jam nggak masuk air, lalu masuk air, udah tubuh kita semua merasa lega. Kalau namanya tambah teh manis, tambah kolak, tambah es buah, es kelapa, itu namanya hasrat. Ngerti gak nih? Ya, kalau tubuh begitu kena air seteguk atau air segelas paling banyak, ya sudah kembali gembira, kuat untuk berbuat banyak. Ditambah lagi kalorinya melalui gula, kurma sebiji misalnya, oh masya Allah, udah selesai. Subhanallah. Nah, dan tadi itu hukumnya ya, wajib. Sekarang di penghujung ayat Allah beritahukan hikmahnya, hikamnya. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Subhanallah. Terapi puasa ini membawa efek jiwa semakin bertakwa. Asalkan bukan sekedar ritual, tapi kita pahami lalu kita jiwai. Namanya spiritual. Jelas nih, ada ritual, ada spiritual. Spiritual itu apa? Penjiwaan. Kita pahami bahwa puasa ini bukan sekedar aturan ritual, tapi ada tujuan. Di antaranya la'allakum tattaqun. Ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini ayat terikat dengan ayat 177 Al-Baqarah. Ayat berapa? 177 Al-Baqarah. Ketika Allah berbicara tentang apa dan siapa orang yang mampu meraih albir, puncak kebajikan. Ketika Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Lalu Allah bilang, walakinnal birra man amana billah bla 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 bla, sampai Allah katakan ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang tadi yang mengamalkan penjelasan ayat walakinnal birra, seterusnya Allah beritahukan itulah orang yang benar-benar jujur, dan itulah mereka orang-orang yang layak mendapatkan sebutan al-muttaqun, para petakwa sejati. Nah, setelah ayat 177
Itu Allah beritahukan tentang cabang-cabang dari bermacam amal perbuatan yang dapat mengantarkan orang untuk mendapatkan albir. Di antaranya ini, kalau yang ayat 177 itu menjelaskan tentang siapa orang yang dapat meraih puncak kebajikan, bukan sekedar kebajikan biasa, puncak kebajikan yaitu albir. Nah, di antaranya dipecah-pecahnya Allah nih. Dibikin parsial, pembahagian cara untuk meraih albir. Termasuk ini, ritual siam. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian dapat selalu continue bertakwa. Jamaah di sini ayat la'allakum tattaqun menggunakan kata kerja fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa? Kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan waktu sedang berlangsung dan terus berlangsung. Kalau fi'il madhi sudah berlalu, kalau fi'il mudhari' sedang dan terus berlangsung. La'allakum tattaqun, sedang, saat dirimu sedang siam, itu berarti sedang mencas takwa diri, mengecas takwa jiwa. Nah, setelah siam, kalian nanti akan mampu untuk terus bertakwa. Ibaratnya diri kita sebuah handphone nih, diri kita sebuah gadget nih, handphone itu kalau baterainya mau kuat dipakai lebih panjang, ketika ngecas jangan sambil on, tapi pasang mode pesawat atau off. Jelas nih, jangan ngecas sambil main HP, bahaya ini, baterai bocor meledak bisa, ngerti gak nih? Tapi pasang mode pesawat atau nonaktifkan, dicas handphonenya. Waktu ngecas lebih cepat, pemakaian lebih lama. Jelas ini? Usia baterainya lebih lama. Sama. Ini siam ini nahan untuk tidak banyak mengaktifkan, khususnya mengaktifkan syahwat, hasrat untuk hubungan biologis, syahwat untuk makan dan untuk minum. Berapa lama ngecasnya? Ngecasnya 14 jam. Subhanallah ya, 14 jam. Berapa lama? Ayaman ma'dudat, hanya hitungan bilangan hari. Berapa? 1 bulan. Bulan apa? Bulan Ramadan. Itu aja. Tuh, lihat. Sebentar kok, nggak lama ngecasnya. Untuk apa? Agar baterai iman ini bisa selalu digunakan untuk aktivitas takwa. Saya ulang, baterai iman yang kita cas dengan mode non-aktif, ya, khususnya dari 3 perkara tadi, selama sehari 14 jam, sebulan 30 hari, agar bisa dipakai ini baterai di baterai iman untuk aktivitas ketakwaan sepanjang hidup. Minimal 11 bulan. Sampai kapan? Sampai datang lagi Ramadan tahun depan. Indah gak nih? Ini hikmahnya nih. Jadi ada hukum, ada hikmah. Jelas tidak? Assalamualaikum. Jelas tidak? Berapa lama ayat puasanya ini? Allah jelaskan ayaman ma'dudat. Ayo ini mungkin Anda hari ini baru ngaji yang mikir ya. Ya. Ini kan kita ngaji nih, harus mikir nih, supaya pulang dapat ilmu. Saya mau tanya, hari ini dapat hal yang baru nggak? Dapat hal baru nggak? Banyak nggak? Itu sayangnya Allah pada saya, pada Anda. Allah kasih ilmu Quran pagi hari ini buat kita semua. Jelas ini? Berapa lama siamnya? Ayaman ma'dudat, hanya hitungan bilangan hari. Enggak setengah tahun, enggak berbulan-bulan, hanya hitungan hari selama 1 bulan. Nanti ayat berikutnya ada. Sekarang perhatikan, setelah Allah jelaskan hukum dan hikmah,
atau hukum dan hikam pada ayat 183 dan di permulaan ayat 184 sekarang Allah jelaskan hal yang terkait keringanan dalam masalah siam. Tadi saya bilang kan, setiap ada ayat kutiba, ketetapan, kewajiban, keharusan, habis itu Allah akan sambung dengan hal-hal yang meringankan. Betul nggak? Sekarang buktinya. Apa keringanannya? Lihat. Allah belum bicara banyak hal tentang ini. Lalu terlebih dahulu Allah berikan pemberitahuan berupa kewajiban dan ada tuntunan serta hikmah yang diinginkan, tujuan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun. Sekarang Allah beritahukan nih tentang keringanannya. Dengarkan. Yang mau ambil keringanannya, dengarkan ini penjelasan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faman kana minkum maridan أو على سفر فعدة من أيام أخر. Faman kana, maka siapa, kana ada minkum dari kalian orang beriman yang sudah mengetahui tentang ketetapan melaksanakan ritual siam, menahan diri, maridon dalam kondisi sakit. Kondisi sakit. Lihat ini. Siam kan urusan fisik. Ya, benar gak? Siam urusan fisik, juga mental. Buktinya yang terlarang 3. Urusan hasrat biologis, ya, yang mesti ditahan, urusan makan dan minum. Fisik kita. Bila kondisinya sakit yang mencegah setiap orang beriman dari menahan makan dan minum, ya, serta hasrat biologis. Oh, emang ada orang sakit seks? Ada nggak? Ada nggak orang sakit seks? Ada orang yang sakit dalam bidang biologisnya. Kalau dia hormon terlalu tinggi, kalau nggak hubungan, badan sakit semua. Sehari harus sekian kali. Ada nggak begitu? Hah? Ada? Ada nggak begitu orang? Ada, hiperseks namanya. Ngerti nggak? Hiper, waduh, pokoknya kalau nggak hubungan sakit semua. Tuh, ya berarti penyakit ya. Ada penyakit tuh, nggak normal. Artinya sakit kan kondisi tidak normal alias abnormal, sakit. Yang sakitnya mencegah dirinya dari menahan 3 perkara tadi. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Boleh nggak berpuasa? Ayo. 1. Au ala safarin, atau dia sedang berada dalam kondisi bepergian. Lihat ya, kan tadi urusan nahan makan berat, ya, puasa berat. Ini sekarang Allah beritahukan ada keringanan. Siapa yang sakit atau dalam kondisi bepergian. Nah ini ulama nih, ulama dari kata ala, para ulama membahas itu. Kan kata ala itu maknanya musti, terikat, namanya ala. Ala safarin terikat dengan sebuah perjalanan. Nah, sama ulama dibahas nih. Dibahas. Ini bagaimana sih penjelasan terikat dengan bepergian? Kata para ulama, 1. Bila bepergian, waktu bepergian, dia yang urus sendiri, artinya kendaraan dia sendiri, ya, kendaraan dia sendiri, maka ini waktu buat dia nggak terikat. Waktu safar nih tidak terikat. Maka bila ingin mengambil keringanan ini, keringanan berbuka di saat bepergian, maka mesti wajib berangkat
di waktu belum berpuasa. Jelas ini. Assalamualaikum. How are you? Apa kabar? Kaif halak ya Habib? Bekhair. Ya. Jadi kalau waktunya nggak mengikat kita yang pegang kendali waktu, maka bila ingin mengambil keringanan untuk tidak berpuasa, syaratnya apa? Berangkat sebelum masuk waktu puasa. Kapan itu? Bukan bulan Syaban. Sebulan lalu udah lewat. Ini tiap hari kita kan. Bulan Ramadan kita ini ceritanya, bulan puasa. Berangkatnya sebelum masuk waktu subuh. Jelas ini? Jelas ya? Keluar dari batas kampungnya sebelum masuk waktu subuh. Karena sebelum waktu subuh belum masuk waktu puasa. Kalau hari ini nih pulang ngaji dari Al-Mahdi jam berapa? Jam 7 bubar ngaji. Lalu ke rumah kemas barang, berangkat mudik. Hari ini gak boleh ambil keringanan ini. Jelas gak? Kenapa? Anda bukan ala safarin, tapi Anda baru mau safar. Ngerti ya? Assalamualaikum. Ngerti kagak nih? Jangan ngantuk nih, perhatiin. Penting ini. Ya, ibu yang pada mau mudik, ya enggak? Kalau saya mudik habis lebaran, aman, ya enggak? Tuh. Kalau terikat waktu dan Anda tidak punya pilihan kecuali berangkat di waktu sudah masuk berpuasa, tapi Anda ingin berbuka atau lebih memilih berbuka, silahkan, karena waktu bukan milik Anda. Jelas ini? Nggak ada busnya yang berangkat sebelum subuh, ada ntar jam 12 siang. Anda udah puasa nih, di tengah jalan macet tuh mobil, ya, panas terik, lalu Anda mau berbuka, monggo silahkan, karena waktu bukan milik Anda. Jelas? Ini penjelasan ulama atas kata ala safarin. Jadi siapa di antara kalian yang dalam kondisi sakit dan dalam kondisi bukan bermulai ya, dalam kondisi safar, fa iddatun min ayyamin ukhor, maka boleh diganti puasanya di hari lain. Jelas ini? Tinggal hitung berapa bilangan yang ditinggalkan, ganti di hari lain. Jelas tidak? Baik. Yang ketiga, kalau tadi pilihan ini, dua ini pilihan. Yang ketiga, kewajiban. Wajib berbuka. Tuh, ini. Kalau yang dua ini tadi sakit sama apa? Bepergian, pilihan untuk berbuka. Boleh buka, boleh puasa. Tapi yang ketiga ini wajib tidak puasa. Subhanallah. Gimana coba? Allah sayang banget gak sama kita? Sayang banget gak? Di awal dibilangin, ente orang beriman kudu puasa ya. Tuh. Wajib puasa. Tapi ada 3 golongan orang ya, yang 2 boleh milih puasa atau tidak, yang 1 malah wajib berbuka alias mengganti puasanya dengan sesuatu yang Allah tetapkan. Siapa mereka? Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang, terikat nih, wajib atas orang-orang yutiqunahu, yang tidak mampu, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan berpuasa. Bukan sakit, nggak kuat puasa, nggak mampu berpuasa. Tuh. Siapa contohnya? Contohnya pekerja berat. Yang ada itu pekerjaan di bulan orang wajib puasa. Contoh, orang-orang tukang gali jalan. Orang mana? Sindang Laut ya, mana ya sebutannya? Ya, wong Sindang Laut, Indramayu, ya. Subhanallah, ada proyek di bulan puasa. Targetnya sekian hari selama bulan puasa. Kata si mandor, wong Sindang Laut iki ana proyek gali dalan ning Keranggan sekian kilometer, 40 dina, gelem ora? Gajine sekian. Aduh, Jen,
Bulan puasa Jen, priwe lagi. Gimana bulan puasa nih? Lihat, dia punya tidak kewajiban nafkahin istri anak-anaknya. Pekerjaan berat ini kalau dia ambil, resikonya nggak kuat puasa. Ya, terlepas itu panggilan iman ya. Terlepas itu panggilan iman. Ini fisik nih. Maka karena Allah bilang, yutiku dahu, yang tidak mampu secara fisik. Sehat badannya, bisa macul-macul, ya kan? Nggak bepergian, enggak, di tempatnya kerjanya. Tapi berat itu, karena sekian jam kerjanya. Dan jamnya itu nggak bisa malam lagi. Harus di siang hari, di waktu orang berpuasa. Bagaimana? Boleh nggak dia berbuka? Kalau dia nggak ambil kerjaan ini, anak bini kelaparan. Dia ambil kerjaan ini hanya ada di bulan puasa, nggak ada bulan lain. Gimana ini? Maka dia tidak usah berpuasa, kewajiban buat dia bekerja, menafkahi diri dan anak keluarganya. Kemudian ada tebusannya, namanya fidyah. Apa namanya? Fidyah, bayar tebusan. Bayar tebusan. Apa tebusannya? To'amu miskin, kasih makan satu orang miskin, makan di hari itu dengan ukuran yang dia biasa makan. Jelas ini? Ya, hitung dah. Oh iya, gajine sedina 200.000. Ya, berapa haji sehari? Kadang lebih loh. Kalau ini orang sedang laut ini lebih mahal gajinya. Ya, bisa 300.000 sehari. 300.000. Nah, dia biasa makan sehari itu 3 kali atau 2 kali 60.000. 60.000. Maka hari itu dia keluarkan 60.000, kasih satu orang miskin. Satu orang miskin. Ya, dikali hari dia tinggalkan puasa. Ini di sini ada pembahasan panjang lagi sebetulnya. Bagaimana kalau dia juga orang miskin? Paham gak jemaah? Kan tadi wajib bayar satu orang tebusan, kasih satu makan orang miskin. Pertanyaannya, kalau dianya ini orang miskin gimana? Gimana itu? Aduh, ini kalau miskin memang susah ini. Ada kisah nih, kisah dalam riwayat hadis tentunya ya. Kita pindah dikit ke riwayat hadis. Jadi ada orang kena satu kafarat. Ya. Di bulan puasa dia menjima istrinya, saking nggak tahan nunggu maghrib, nunggu malam nggak tahan. Akhirnya lapor kepada Nabi, orang miskin lagi nih. Ini orang miskin, lagu tegel banget lagi orang miskin. Ceritanya nanya, ya kata Nabi, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, sehari aja nggak kuat saya. Sehari nggak kumpul sama bini nggak kuat saya. Nah ini ada begini. Bagaimana 2 bulan? Ya udah, kalau enggak merdekain budak. Berapa harga tuh budak? Beli budak saat itu mahal harganya, kalau uang kita sekarang ratusan juta. Duit dari mana ya Rasul saya? Kata Rasulullah, ya udah kalau gitu kasih makan orang. Ya, berapa orang miskin? 60 orang miskin. Ya Rasulullah, dari mana saya dapat uang buat bayar sedekah kurma? Nggak punya. Kata Rasulullah, ambil kurma, kasih dia. Tuh ente bayarin, ya, orang miskin di kampung ente di pojokan Madinah. Ya Rasulullah, saya ini orang paling miskin di pojok Madinah. Ya kan? Kurma ini saya mau kasih siapa ya Rasul? Saya orang yang paling miskin di kampung. Udah gak ada lagi? Gak ada, saya paling miskin. Buat ente aja dah, makan. Ya, datang mau nanya hukum, pulang kenyang dia dapat makanan. Coba itu. Ya. Nah itu gambarannya. Ya, ini penjelasannya. Ada lagi kasus yang Allah bolehkan orang membayar fidyah. Ya. Siapa contohnya? Orang yang hiper atau over dalam berkeringat, dehidrasi yang berlebihan. Tahu gak nih? Dehidrasi yang berlebihan. Keringetan gak berhenti-berhenti. Jadi kalau orang banyak keluar keringat, berarti kurang cairan. Ada kasus ini, pernah tanya ini sama orang ulama besar. Gimana nasib orang yang begini? Boleh gak dia nggak puasa?
Nah, kalau buat orang ini kasih bukan dengan bayar fidyah. Dia boleh berbuka dengan air doang. Dengan air seukuran berapa liter air yang dia butuhkan untuk mengcover dehidrasi yang sudah keluar. Contohnya nih, pokoknya dia kalau dehidrasi lemes mati bisa dia. Nah, bagaimana caranya? Caranya dia boleh berbuka hanya dengan air, lalu melanjutkan puasanya sampai masuk waktu berbuka. Tuh, alhamdulillah. Siapa lagi? Barangkali ada ya orang yang hiper dalam diabetes, gula. Orang yang punya penyakit gula. Siapa yang punya pengalaman sakit gula sini? Ada? Saya mau tanya, barangkali ada yang tahu. Jawabannya sama nggak? Mana lebih kondisi membahayakan, ketika gula naik ataukah ketika gula ngedrop? Lebih bahaya ketika ngedrop. Jantung berdebar, pingsan, bahkan bisa mengarah kematian. Orang yang model gini lagi puasa nih Ramadan, ketika ngedrop boleh makan gula saja. Gula saja. Seukuran mengembalikan gulanya naik normal. Setelah itu lanjutin puasa. Coba, indah gak Islam? Indah gak Islam nih? Oh. Wa man tatawwa khairan fahuwa khairun lah. Nah, kalau urusan bayar fidyah dengan beri makan orang miskin, mestinya jangan satu orang doang, tapi lebih dari satu orang. Karena puasa Ramadan hanya setahun sekali. Kalau dia tinggalkan demi sesuatu yang lain karena nggak mampu berpuasa dan mampu membayar fidyah, ya jangan satu orang doang. Mestinya lebih dari satu orang yang dia bayarkan fidyahnya itu. Bukannya satu, bagi 3 orang. Makanan sehari habis 60.000, sedekahin, fidyahin sebanyak berapa? Sebanyak 120.000 minimal. 2 orang kan? Atau 180.000 untuk 3 orang. Kenapa? Jamaah sekalian, urusan it'amut ta'am ini sebetulnya adalah takhalluq bi akhlaqillah. Orang yang suka ngasih makan orang, itu orang sama dengan orang yang berakhlak dengan akhlaknya Allah. Percaya nggak? Karena Allah perkenalkan dirinya diantaranya dengan 2 perbuatan. Tengok Quran surah Quraisy. Tuh, di situ Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah itu punya kebiasaan selalu memberi makan hingga hilang lapar setiap hamba-hambanya. Yang kedua, Allah selalu berikan rasa aman kepada hambanya dari rasa takut. Maka di antara akhlak yang paling agung di bulan Ramadan, 1, memberi makan orang lain. Sekalipun berangkat dari keringanan untuk meninggalkan puasa, maka setiap orang yang berpuasa dari orang beriman ini dianjurkan untuk memberi makan kepada orang lain. Tuh, ini penting nih, bulan puasa nih. Nah, kita minimal bagaimana caranya? Kita nih, minimal para suami ketika belanja untuk buka puasa di rumah, niatkan untuk at'amahum min ju'. Karena memberi makan orang yang sedang dalam kondisi lapar beda dengan menjamu. Jelas? Memberi makan orang yang sedang lapar beda nilainya dengan menjamu. Apa nilainya beda? Begini, memberi makan orang yang lapar walau hanya dengan seteguk air, sekecil makanan yang bisa menghilangkan rasa lapar, itu nilai pahalanya memerdekakan budak dan seterusnya. Dahsyat nih. Kalau menjamu tamu, mesti dengan jamuan yang lebih dari sekedar menghilangkan lapar. Saya ulang, bedanya it'amut ta'am dengan menjamu apa?
Kalau it'amut ta'am sekedar mengcover hilang rasa lapar dan haus orang. Itu apa? It'amut ta'am. Nih, kalau menjamu orang seukuran lebih dari sekedar hilang rasa lapar dan haus. Makanya ada ungkapan, Pak. Ada ungkapan nih. Ada 3 perkara. Boros tapi tidak dinilai boros oleh Allah. Tampak boros tapi tidak dianggap boros oleh Allah. 1, menjamu tamu. Menjamu tamu. Assalamualaikum, Bib. Anda bisa mau datang, Bib. Ahlan wa sahlan. Bahkan aklan wa syaklan. Jelas nih? Jadi beda ya. Ada ahlan wa sahlan, ada aklan wa syaklan. Kalau ahlan wa sahlan, marhaba, welcoming, selamat datang, saya tunggu Anda di rumah saya. Dan saya akan jamu dengan aklan, makanan, wasyaklan, bermacam-macam. Ya, jadi ada jamuan, ada it'amut ta'am. Nah, it'amut ta'am itu di kala puasa ini tempatnya. Karena orang sedang lapar. Walaupun dengan sebiji korma, bahkan dalam riwayat hadis setengah korma, dan dengan minuman yang melegakan kerongkongan, itu nilainya lebih dari pahala memerdekakan budak. Subhanallah. Tuh, jelas ini. Assalamualaikum. Nah, kalau menjamu boros kelihatannya. Habib Ali, Masya Allah nih kalau jamu saya nih dengan marak kambingnya, Masya Allah. Hari ini gak ada, Bib? Bib, hari ini gak ada? Gak ada ya? Dengan marak kambing, itu kan mahal itu. Itu menjamu. Kelihatannya boros, tidak dianggap boros. Yang kedua, ta'atur, menggunakan wangi-wangian. Minyak daharu sebotol 500.000, kecil 500.000. Ya Allah, mendingan beli aja yang murah deh, yang penting dapat sunnah wangi-wangian. Enggak boros, enggak dapat nilai boros. Yang ketiga, bepergian, safar. Safar tidak mendapatkan nilai boros sekalipun biaya ongkos safar mahal. Yang penting safarnya bukan untuk maksiat. Jelas ini? Assalamualaikum. Dapat lagi nggak yang baru ilmunya? Catat, jangan sampai lupa tuh. Ya, baik. Dah. Berikutnya, wa antasumu khairun lakum. Tapi sebetulnya kalau mampu puasa, mending puasa aja. Wa antasumu khairun lakum. Tadi udah diberikan keringanan, sekarang diberikan pilihan. Ya, kalau bisa puasa. Kenapa? Karena Ramadan cuma setahun sekali. In kuntum ta'lamun, jika kalian meyakini itu. Tapi nanti ini ada ayat berikutnya yang akan mengeluarkan kita dari image tersebut. Ini kan seakan-akan tadi katanya boleh, ya kan? Katanya boleh. Kok sekarang disuruh puasa juga? Kan begitu tuh. Karena ada alasan di sini, ada alasan ayat yang datang berikutnya. Apa itu? Syahrul Ramadan. Karena beda puasa di luar Ramadan dengan di bulan Ramadan. Beda. Kenapa beda? Maka Allah berikan pilihan, Allah berikan ketetapan, siamnya itu ayaman ma'dudat, 1 bulan dipilihkan oleh Allah bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan unzila fihil Quran, diturunkan di bulan Ramadan itu Al-Quran. Ini Pak, menurut sejarah, catatan para ulama fikih, puasa Ramadan ini baru diwajibkan tahun kedua Hijriah. Paham? Jadi di Mekah belum ada kewajiban puasa Ramadan, belum ada. Hanya Quran, sholat, Quran lah. Di Madinah, ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, pindah ke Madinah, masuk tahun kedua, baru turun kewajiban puasa di bulan Ramadan. Artinya, saya mau tanya, duluan mana turun Quran dengan kewajiban puasa? Quran di bulan Ramadan. 13 tahun belum ada, bahkan 15 tahun belum ada kewajiban puasa Ramadan. Barulah Allah pilihkan bulan puasa ini, 1 bulan berpuasa ini di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk Allah ikat kita dengan bulan turunnya Al-Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Itu
Istimewa nih. Maka ayat 183, 184, 185 ada hikmah-hikmah yang tersembunyi yang mesti kita pahami. Di antaranya apa? Catat ya, Syam. Kedua, Ramadan. Ketiga, Quran. Lihat ini. Terkait dengan keringanan tadi, perintah-perintah dan keringanan, maka ketahuilah Al-Quran itu berisikan perintah-perintah yang tidak membebani para pengikutnya. Saya ulang, ini pelajaran dari ayat 183 hingga 185 sampai ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa Al-Quran itu seluruhnya berisikan ajaran Tuhan yang tidak membebani para pengikutnya. Nah, jelas nih, jelas. Yang penting hanya perlu kita ini loyal sama Quran. Karena Al-Quran itu Allah turunkan bukan tanpa tujuan, ada tujuannya. Hudan linnas, pembimbing, penuntun, penghantar manusia. Dari mana ke mana? Dari kehidupan dunia kembali ke tempat asal di surga. Jamaah, tempat asal manusia itu di surga. Jelas? Lalu dengan satu hikmah Allah Ta'ala, Allah turunkan manusia yang bernama Adam dan menurun pada kita jadi turunannya ke dunia dengan satu tugas. Menjadi khalifatullah fi ardih, menjadi petugas Allah di atas buminya Allah. Untuk apa? Menjaga keharmonian, kelestarian alam bumi ini. Itu tugas pertama dan utama. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka manusia perlu sadar, hidup di bumi ini jangan pernah membuat kerusakan di bumi. Tuh. Quran surat Al-A'raf, di situ ada satu ayat yang isinya dua kaitan doa manjur dengan perilaku baik terhadap alam semesta. Karena harus bertanya, apa sih resepnya doa tuh biar manjur, mustajab? Di Quran surah Al-A'raf, saya nggak kasih tahu dulu sekarang karena waktunya akan sempit. Di situ ada penjelasan bahwa kalau orang tidak berbuat kerusakan di permukaan bumi, doanya manjur. Benar nih, doanya manjur. Subhanallah. Nah, maka tempat asal kita itu surga. Kenapa Quran disebut dengan gaiden, hudan, gaiden? Bapak tahu nggak gaiden? Ini bahasa mana sih gaiden? Hah? Bahasa mana, Bu? Gaiden bahasa orang bule. Artinya pembimbing, penghantar sampai tujuan. Jadi hudan itu bukan sekedar petunjuk. Karena petunjuk belum tentu menghantarkan sampai tujuan. Saya mau tanya, kalau Anda keluar dari sini, di ujung sana jalan tuh, Keranggan, ada pelang petunjuk jalan. Ada nggak? Masuk tol, kiri, ya, Jor, kanan, Cikampek, Jati Asih, Cikampek, terus, betul nggak? Saya mau tanya, ketika ada tulisan Jati Asih kanan, Cikampek kanan, ya, itu Cikampek atau bukan? Bukan, itu baru arah menuju Cikampek. Jadi hudan bukan sekedar petunjuk hidup, bukan. Dia itu petunjuk, modul petunjuk, manual petunjuk, buku petunjuk, sekaligus penghantar sampai tujuan. Kalau kayak penghantar tuh sekarang Google Map, contohnya, itu bukan sekedar petunjuk jalan, itu pengarah. 100 meter lurus, ya, belok kanan, betul ya?
Sampai-sampai kemarin saya buka tuh aplikasi WhatsApp 100 meter depan ada polisi. Dikasih tahu ada polisi. Pernah gitu kan? Ya kan? Dikasih tahu ada polisi. Bener ada polisi. Langsung pakai sabuk pengaman kita pura cepet-cepet ya kan? Ada polisi. Untungnya lagi nilang orang. Bukan nunggu kita. Dikasih tahu ada polisi. Tuh. Betul ya? Itu namanya pembimbing, penghantar sampai tujuan. Begitu nyampe, Anda sudah sampai. Betul gak? Itu kan kalau map. Kalau petunjuk jalan enggak. Berapa banyak orang yang sekedar pakai petunjuk jalan tersesat jalannya. Betul gak? Nah, hudan itu bukan sekedar petunjuk, tapi petunjuk, pengarah, pembimbing, penghantar kita sampai tujuan. Itulah fungsi Al-Quran. Artinya Al-Quran berisikan petunjuk yang tidak membingungkan. Jelas, petunjuk yang sangat jelas, petunjuk yang sangat detail, petunjuk yang akan mengantarkan kita sampai tujuan. Itu Al-Quran. Gitu. Jadi jangan pernah punya sebuah mindset berpikir, ya, punya pikiran, ya kalau Quran doang kagak bisa. Mesti ada pendamping lain ini. Ada tafsirnya, ada riwayatnya. Quran doang bisa tersesat jalan. Wah, ini pemikiran yang harus kita buang dari benak pikiran kita. Al-Quran merupakan guidance. Lalu apa fungsinya buku-buku tafsir? Ya, buku tafsir ini juga ada fungsi. Karena Al-Quran bukan bahasa kita, menggunakan lisanun Arabiyyun mubin, dialek menggunakan bahasa Arab yang sempurna dan begitu jelas, maka buat orang yang belum ngerti bahasa Quran memerlukan bantuan terjemah, memerlukan penafsiran. Tapi Quran sendiri itu adalah guidance of life. Yang penting itu dulu tuh, yakini, imani. Jelas ya? Hudan linnas. Kemudian Allah beritahu lagi wabayyinatin, bukan sekedar hudan. Ayat-ayatnya begitu jelas, menjadi penjelasan bagi apa? Minal huda, dari petunjuk tadi. Tuh. Dia juga secara global petunjuk hidup, tapi dia sendiri ayat-ayatnya menjelaskan maksud petunjuk tadi. Apa maksudnya nih? Saya jelasin gini. Misal ada sebuah papan pengumuman, ya kan? Masuk ke Masjid Al-Mahdi ada pemberitahuan bagi para pengunjung. Pastikan memahami petunjuk aturan ketika masuk di Al-Mahdi. Poin 1, 2, 3, 10 poin misalnya, 10 poin. Ada terkadang nih dari poin yang global itu tidak ada penjelasannya, ngerti gak nih? Nah, kadang orang bingung maksudnya apa ya? Begini. Nah, Quran bukan hanya itu, tapi di bawahnya ada catatan lagi, penjelasan dari poin pertama, penjelasan poin kedua, maksud poin ketiga, dan seterusnya. Itulah makna wabayyinatin minal huda wal furqan. Masih belum paham juga? Ya berarti kamunya bermasalah. Betul gak nih? Apa masalahnya? Karena aturan dan penjelasannya menggunakan bahasa Arab. Saya bukan orang Arab. Kan gitu ya? Ngerti gak? Saya orang mana? Saya orang Tegal, Pemalang, orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera. Itu peraturannya pakai bahasa Arab. Nah, kata yang nganter ya mesti aja nggak paham. Kamu nggak ngerti bahasa itu ya, baik aku bantu menjelaskan. Itu perlu namanya translator, ya. Nah itu maksudnya. Tapi Al-Qurannya sudah jelas, bahkan dijelaskan dengan rinci oleh ayat-ayat lain sebagai penjelasan poin di atas. Jelas ini? Nah, contoh, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, siang malam. Ayat lain bilang, inna anzalnahu fi lailah, di malam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Oh, di waktu malam. Jelas ya? Diturunkan di bulan Ramadan, di waktu
malam. Itu contohnya wabayinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran sebagai pemisah, pembeda antara yang hak dengan yang batil, itu fungsinya. Misal nih, saya dengan Ustadz Ali debat, punya pendapat A, pendapat B. Mana yang diikutin? Mana yang diikutin? Bawa pendapatnya Ustadz Ali ke hadapan Al-Quran. Bawa juga pendapat saya ke hadapan Al-Quran. Yang sesuai dari pendapat, salah satu pendapat ini dengan Al-Quran, itu yang jadi ikutan. Jelas tidak? Jelas tidak ini? Itu maksudnya. Dah, kemudian Allah berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa orang yang menyaksikan, hadir, berada di bulan Ramadan, wajib berpuasa. Nah, ini penting nih. Assalamualaikum. Awas, jangan tidur nih, penting nih. Allah di sini berfirman menggunakan kalimat syahida. Apa? Syahida diterjemahkan dengan hadir dan berada di bulan Ramadan, wajib berpuasa. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kita sudah berada di bulan puasa? Nah, sudah berada di bulan Ramadan. Di ayat ini Allah dengan hikmahnya tidak mengatakan faman ro'a, tidak. Allah tidak mengatakan faman ro'a, siapa orang yang melihat bulan, tidak. Allah mengatakan faman syahida. Artinya setiap media yang dapat membuktikan bahwa kita sudah masuk di bulan Ramadan, maka kita wajib berpuasa. Jelas ini? Satu. Yang kedua, jadi tidak harus dengan melihat, tidak harus dengan ru'yat, tidak. Saya ulang, tidak harus dengan ru'yat. Apabila ada media lain yang bahkan akurasinya lebih tepat, sekalipun bukan dengan ru'yat, bahwa itu bulan Ramadan masuk, bahwa itu Ramadan telah habis, maka ketika masuk Ramadan wajib berpuasa, habis Ramadan wajib berbuka. Jelas? Tidak harus dengan melihat, dengan dua bola mata alias ru'yat. Tidak harus. Tapi kalau masih mau pakai ru'yat, silahkan saja. Tapi jangan paksakan orang harus menggunakan ru'yat. Karena ada media lain yang tidak dengan ru'yat. Satu, dengan alat yang lebih canggih dari ru'yat. Kedua, dengan perhitungan yang lebih pasti dari ru'yat. Saya ulang ya, jadi mengetahui masuk dan habisnya bulan Ramadan, 3. Bisa dengan melihat, ya, melihat itu kan arahnya satu, ngerti gak? Satu doang. Ada dengan hitungan, ada dengan alat dari atas. Mana yang lebih akurat, itulah yang jadi ikutan. Jelas nih? Ya, baik. Kenapa? Karena Allah gunakan kata syahida. Nih, ini yang perlu jangan tidur di sini. Bapak boleh buktikan. Kata syahida dalam Al-Quran terulang banyak kali, tidak mengharuskan seseorang ketika syahida bersaksi dengan mata kepala. Tidak. Percaya nggak nih? Assalamualaikum. Percaya nggak? Ini saya ambil dari Quran. Ayat-ayatnya banyak. Contoh, kisah Nabi Yusuf. Contoh nih, kisah Nabi Yusuf. Buka Quran surah Yusuf. Buka. Nah, biar pada nggak tidur nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 26 halaman 238. Kita baca dari ayat 25 hingga 26, hingga 28, halamannya 238. Allah berfirman,
Wastabaqal baba wa qaddat qamisuhu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adzabun alim. Qala hiya rawadatni an nafsi. Dengar ini. Wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidakunna inna kaidakunna azim. Jadi ini Nabi Yusuf berlari diuber sama istrinya si raja, ya, yang kesemsem sama Nabi Yusuf. Lalu ketangkap Nabi Yusuf, ditarik bajunya dari arah belakang. Ini cuma berdua doang ya, berdua doang. Begitu keluar pintu ada suaminya. Ini perempuan, Masya Allah, ini perempuan. Dia ngomong, langsung pintar ngomong nih. Kumaha ya? Apa teh hukuman yang paling pantas ini buat orang laki yang goda istrimu? Nggak ada kan, kecuali penjara saja. Wow. Laki diam aja, belum bisa mikir laki ini, bingung nih. Ini siapa sih sebenarnya yang nakal nih? Yusufnya apa bini dia? Kan gitu ya. Nah, perhatikan ini. Nah, Yusuf berdiri dong. Tidak Tuhan, bukan saya yang berulah, dia yang menggoda saya dan berusaha untuk menarik saya. Baik, ini yang paling penting nih, perhatikan. Wa syahida, tadi kan di Al-Baqarah, fahaman syahida, betul nggak? Terjemahnya siapa yang hadir di bulan puasa, di bulan Ramadan wajib berpuasa. Perhatikan di kata syahida, sama katanya syahida. Ini akhirnya si raja bingung. Yang istrinya jawab, Yusufnya bela diri. Mana yang benar kira-kira nih? Udah, panggil saksi dari pihak perempuan. Saksi ahli. Kenapa saksi ahli? Ini si saksi tidak melihat kejadian. Hanya memberikan kaidah. Mana yang jujur, mana yang bohong. Tapi dia tidak hadir di situ. Apa katanya? Nanti ketahuan nih. Ini bukti dia nggak hadir. Dia nggak bisa kasih jawaban, cuma dia berikan kaidah, kata kunci untuk mencari jawaban. Berarti mana dia tidak hadir. Kalau dia hadir akan bilang, saya tadi melihat dengan mata kepala saya kejadian itu. Ngerti nggak? Kalau dialognya ini berarti dia nggak hadir. Ini jawaban begini berarti dia ngelihat apa enggak? Saya mau tanya, jawaban begini nih, panjang jawabannya. Jika ini hasilnya. Jika itu begini hasilnya. Itu dia menyaksikan mata kepala enggak? Tidak, dia hanya berikan kaidah. Kalau bajunya koyak dari depan, Yusuf yang berbohong. Karena dia bilang, bukan saya yang goda-goda dan narik, dia yang goda-goda. Nah, mau tahu nggak Yusuf jujur apa enggak? Buktikan melalui kaidah ini. Ini kata kuncinya. Kalau bajunya koyak dari depan, berarti Yusuf bohong, perempuan itu benar. Tapi kalau bajunya koyak dari arah belakang, maka perempuan itu yang bohong, Yusuf yang jujur. Ini tandanya jawaban ini membuktikan si saksi ini tidak melihat langsung. Kalau melihat langsung jawabannya nggak begitu. Demi Allah, saya melihat langsung dengan mata kepala bahwa Yusuf yang narik-narik atau Zulaikha atau perempuan itu yang narik-narik. Itu jelas ya. Itu penjelasan kata syahida yang menunjukkan bukan melihat langsung. Ada lagi ya ayatnya? Ada. Bukti kata syahidah itu tidak melihat dengan dua bola mata. Cukup dengan kaidah. Dan terbukti kan? Berikutnya terbukti
Allah ceritakan di situ bahwa falamma ra'a, tatkala si suami melihat bahwa gamisnya Yusuf koyak dari arah belakang, maka suaminya bilang, innahu min kaidikunna, ini tipu daya kamu istri, inna kaidakunna azim, tipu daya kamu perempuan begitu besar. Nah ini catatan ya, catatan penting di sini. Insya Allah ini buat ilmu bagi kita juga. Ini banyak dipakai oleh para suami. Ayat ini nih, dipakai para suami. Kalau kesel sama bini, emang kagak salah. Allah berfirman, perempuan itu tipu dayanya besar. Ya bini kita sama kita sayang banget, bukan bilang tukang tipu katanya. Bagaimana ini? Kok bilang begitu bang? Bukan aneh yang bilang, Quran yang bilang. Nah, ini benar gak? Tidak. Ini bukan firman Tuhan. Tuhan menceritakan ucapan raja terhadap istrinya. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah sebetulnya. Kok masih orang kena tipu daya, berarti dia lebih lemah dari setan. Ngerti gak nih? Coba. Saya bilang ya, kalau ini Allah yang bilang nih, inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Kita buka ayatnya biar nggak salah. Ya, kaidas syaitan kana dha'ifa. Di mana adanya? Ada di Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-76. Allah berfirman, inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Ini Allah yang bilang nih. Ini Allah yang beritahukan, tipu daya setan begitu lemah. Kalau ada saya Anda masih kena sama setan, berarti iman kita lebih lemah. Maka perkuatlah iman kita. Karena semakin iman kita kuat, tipu daya setan semakin lemah. Jelas tidak? Lalu dia bilang, nih dengerin ya, Allah kasih tahu, tipu daya setan itu lemah, tapi tipu daya perempuan lebih kuat. Itu salah pemahaman. Ya, perempuan itu makhluk yang lemah. Kalau udah lemah, tipu dayanya juga lemah. Nah, setan itu juga lemah. Maka tidak mungkin perempuan lebih kuat dari setan. Ini ayat dalam Quran surah Yusuf tadi, ucapan raja yang Allah ceritakan. Itu ngerti gak? Nah Allah untuk membantahnya, Allah kasih tahu yang kuat itu adalah imanmu, yang lemah adalah syaitan. Maka jangan sampai terbalik, kita lebih lemah dari syaitan. Jelas ini? Ibu-ibu ya, udah ngerti ya? Jadi kalau ada orang ustadz bilang, maaf ustadz, salah ustadz, itu bukan ucapan Tuhan, tipu daya kami lemah ustadz, gitu. Paham gak nih? Ya, lah kok ada sih, maaf ini, suami yang gak berani sama istri? Kok ada? Sebetulnya istri itu, ya suami itu gak ada yang takut sama istri, cuma istri lebih berani. Nah, itu doang. Ya kan ya? Itu gambarannya. Baik. Nah, sekarang penutup nih ayat penting sekali nih 185. Waman kana. Tadi kan ada bilang, Allah bilang wa antasumu khairun lakum. Di sini Allah ulang lagi nih. Waman kana faman kana maridon. Waman kana maridon. Siapa orang yang sakit? Au ala safarin, atau sedang terikat dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka dia boleh ganti di hari lain. Tapi di ayat ini tidak lagi ada wa antasumu khairun lakum, supaya mindset kita berpikir, aduh rupanya nggak boleh buka puasa juga ya lagi sakit. Enggak, ini Allah ulang saking Allah rahmatnya pada manusia dan orang beriman. Allah kembali ulang ayat ini. Untuk apa? Untuk takkid bahwa orang yang sakit dan orang yang sedang bepergian boleh berbuka ganti puasa di hari lain. Yang kedua,
untuk yang berbuka karena sakit, berbuka karena safar, gantinya bukan fidyah. Jelas? Buat orang yang berbuka karena sakit, buat orang yang berbuka karena bepergian, tidak usah bayar fidyah, hanya cukup mengqadha di hari lain. Sebaliknya, orang yang terkena kewajiban fidyah tidak usah membayar qadha. Jelas tidak? Karena qadhanya sudah ditebus dengan membayar fidyah. Jelas ini? Indah gak Al-Quran? Indah gak? Nah, kalau ada ibu-ibu, ini nyanyi semua ya, ibu-ibu muda yang masih menyusui, hamil lalu nggak mampu berpuasa. Ayo, dia sakit nggak? Nggak sakit ya, sehat. Tapi berat berpuasa, berpuasa. Saya bertanya nih, kalau dia puasa, tetap puasa nih, ngaruh nggak buat janinnya? Ngaruh nggak buat janinnya? Tidak ngaruh. Awas, saya paham nih. Orang yang hamil, dia kuat puasa, kuat ya, mampu puasa atau tidak, itu nggak ngaruh buat janinnya. Kenapa? Si janin masih makan dari plasenta. Jelas ini? Ya, cuma kalau ibunya banyak makan, apalagi yang bergizi, ya maka kualitas dari plasentanya makin bagus, tapi tidak berbahaya bagi si jabang bayi. Karena makannya nggak langsung, tapi dari apa? Plasenta. Jelas ini? Maka berarti jika ibunya tidak mampu berpuasa karena hamil, cukup bayar fidyah, dia berbuka puasa, tidak qadha. Jelas nih? Tidak qadha. Lain dengan ibu yang menyusui. Nah, dari ini. Lain hal dengan ibu yang menyusui. Sama apa lain? Lain dong. Kalau nyusuin udah keluar. Ya kan? Nah, kalau bayi udah keluar, makannya bukan dari plasenta. Jelas ini? Makannya dari air susu ibunya. Air susu bisa kering. Plasenta tidak kering. Jelas ini? Ini beda ini. Maka ibu yang menyusui bila berbuka puasa alias enggak puasa karena menyusui, lihat dulu. Ini urusannya demi si jabang bayi, demi si bayi, kalau kan jabang bayi itu. Demi si bayi atau demi dia? Rin. Ya. Kalau demi si jabang bayi, kalau dia puasa, nggak makan, nggak minum, air susu kering, bayinya bisa kelepak-kelepak. Ngerti nih? Ya. Nah, kalau dia berbuka karena si bayi, cukup bayar fidyah. Tidak ada qadha. Ngerti ya? Tapi kalau dia khawatir dengan dirinya, ngerti nih? Bukan dengan si bayi, ya kan? Bayi mah happy aja, subhanallah. Ada beberapa cerita, ya termasuk kalau tidak salah Al-Hasan dan Al-Husain. Ini ketika Ramadan, cerita ya, nama cerita boleh kita percaya boleh enggak ya, cerita kisah manaqib. Ketika Ramadan tidak mau menyusui. Dia tahu ibunya mau puasa. Ngerti ini? Dan ini enggak hanya berlaku pada beliau, ada beberapa orang yang juga begitu. Si bayi ini seperti tahu ibunya mau berpuasa, maka dia tidak mau nyusu ataupun nyusu sedikit saja, enggak seperti biasanya. Karena ada bayi yang nyusunya kuat kan, nyusunya kan. Nah, ini apabila berbuka demi si bayi, ya, maka dia tidak wajib mengqadha. Tapi kalau puasa karena takut dirinya sakit, lemah, ya, maka terkena qadha. Itu khilaf antara para ulama. Jelas ya? Saya ingin jelaskan ini perbedaan antara yang masih di perut dengan yang sudah keluar. Paham? Jelas? Baik. Dah. Perhatikan ya, Allah tadi ulangkan, siapa yang sakit, siapa yang bepergian, maka boleh berbuka, ganti di hari lain. Apa tujuannya? Kalau tadi Allah bilang wa antasumu khairun lakum, di sini Allah malah beritahukan
yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki buat kalian itu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak punya kehendak, ya tidak punya kehendak untuk kalian memberikan kesulitan. Tidak ada. Yang ada kita manusianya yang suka bikin sulit. Tuh, jelas ini? Ya, ini. Yang penting walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan hari yang kau tinggalkan berbuka tadi. Qadha di hari lain persis, ninggalkan 4 hari, qadha 4 hari. Kemudian dengarkan ini, kemudahan, keringanan yang Allah berikan, Allah punya tujuan, karena Allah memang inginkan, kehendak buat kita kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Maka balaslah sikap Allah itu dengan apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Minimal ucapkan Allahu Akbar dan agungkan Allah, besarkan Allah atas hidayah Quran yang telah Allah sampaikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, tujuannya semoga kalian mau mensyukuri anugerah hidayah yang Allah berikan melalui turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Maka nggak heran dong, selepas puasa 30 hari kita disuruh bertakbir oleh Allah. Nanti kan nih? Itu minimal bertakbir, tapi tujuannya bukan hanya itu, besarkan Allah di atas segala sesuatu. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Maknanya tidak ada yang lebih besar dari anugerah hidayah Quran. Saya ulang, tidak ada yang lebih besar dari anugerah hidayah Al-Quran. Maka pahami, amalkan, maka kalian akan menjadi orang yang bersyukur. Amin ya Rabbal. Ayat 186 tentang doa. Nah ini nih perlu Anda pahami. Ini ayat tentang doa disisipkan oleh Allah di tengah ayat puasa, ayat Ramadan dan ayat Quran. Saya nggak akan bedah secara detail. Saya beritahukan hikmahnya, para ulama beritahukan apa rahasianya, kenapa ada ayat doa di tengah ayat puasa, kenapa ada ayat doa di tengah ayat Ramadan, kenapa dan apa rahasianya ada ayat doa di tengah pemberitahuan tentang turun dan agungnya Al-Quran. Kata para ulama, ini pemberitahuan dari Allah tentang 3 hal. Yang pertama, selama kita menahan diri berpuasa, doa tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Ngerti nih? Maka di saat sedang menahan diri dengan berpuasa, banyak berdoa. Kalau dalam bahasa redaksi hadis, kata Nabi ada 3 yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. 1, pemimpin adil. 2, orang yang berpuasa hingga berbuka. 3, orang yang dizolimi oleh orang lain. Nah, orang selama berpuasa mulutnya kering, tidak minum, tidak makan, hasratnya dikekang, berdoalah. Doa tanpa hijab. Yang kedua, selama Ramadan itu bulan yang mana doa semua dijawab oleh Allah. Maka bukan hanya ketika berpuasa di siang hari, ketika berbuka, setelah berbuka, malamnya, tengah malamnya, penghujung, ketika sahur, sampai subuh, selama 1 bulan, 30 hari, itulah tempat mustajab untuk berdoa. Yang ketiga, saat dan paling tidak selesai membaca Quran, itu tempat doa mustajab. 1, ketika berpuasa. 2, selama Ramadan. 3, setelah atau saat atau ketika atau selesai kita membaca Al-Quran, itulah doa. 3 posisi yang doa tanpa ditolak, pasti dijawab, diijabah oleh Allah. Itu diantaranya rahasia kenapa ada ayat tentang doa di tengah ayat puasa. Karena ayat 187 ayat penutup tentang puasa dan itikaf
itu di tengah-tengahnya ayat 186 tentang doa. Maka itu pesan dari Al-Quran, semoga dapat kita amalkan. 187, 188 bulan depan setelah Lebaran, insya Allah. Udah, kalau sekarang nyambung lagi sampai Zohor dong, ya, ya kalah dong Mbah Anwar Lirboyo, ya kan ya. Pak, di Jawa Timur tuh ada kiai sepuh, ya, namanya Mbah Anwar. Itu Mbah Anwar itu kegiatannya Pak udah tua. Kadang-kadang saya malu juga masih muda kayak gini. Ya tidur mulu kita. Beliau tidur jam 23 malam hari, 11 nih. Jam 2 malam jadwalnya terawih bersama santri putri sampai jam setengah 4. Sampai jam setengah 4 atau sholat malam. Kemudian habis subuh ya wiridan bersama santri, lalu jam 7 habis wiridan nih, jam 7 nggak keluar dari musola, ngaji bersama santri putra dan putri, ribuan santri di Lirboyo. Sampai jam berapa? Sampai jam 12 siang. Sampai jam 12 siang ngaji sampai jam 12 siang. Ba'da zuhur jadwalnya tadarus, ya, jam 2 siang sampai asar ngaji di Pondok Putri. Lalu persiapan berbuka, nyambut tamu yang ada mau sampai sesuatu, ada perlu apa, sampai berbuka puasa. Habis itu maghrib isya terawih lagi sama santri putra, ya, sampai sebelum jam 11 belum istirahat. Usianya sudah hampir 80 tahun. Ini kiai beneran nih. Coba gimana kira-kira? Hah? Jadi ngaji apa jam setengah 8, lama apa enggak nih? Lama apa enggak? Kan yang aus saya kudunya, saya baca. Beliau apa sore kan ya? Santrinya diambil ngantuk, udah sampai jam 12 siang coba ngaji. Tahu-tahu azan zuhur, oh usah azan tuh. Jam 7 pagi nih, usah azan tuh. Udah azan baru berhenti ngajinya. Oh, itu Pak. Gambaran di mana kita dengan Ramadan. Ini bulan Ramadan, bulannya ibadah, bulannya berdoa. Kalau kita bulannya makan, bulannya belanja, bulan tidur. Kenapa? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit turuq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.